Setiap hari, tubuh kita bekerja tanpa henti. Semua berjalan otomatis, tanpa kita sadari. Kita bebas makan apa aja. Bebas minum apa saja. Apakah kalian pernah berpikir? Apakah tubuh akan terus baik-baik saja? Apakah benar demikian? Cianjur, Jawa Barat kelahiran 27 Juni 2002 ini divonis gagal ginjal stadium 5 saat berusia 20 tahun. Selain mengalami hipertensi, sebelum mengetahui dirinya terkena penyakit ginjal kronis, Ridwan berbagi cerita tentang gaya hidupnya yang gemar mengonsumsi mie instan 2 kali sehari dan sering minum minuman dalam kemasan serba manis. Pola makan sama pola minum pun itu jadi gak teratur gitu, kayak sering makan makanan instan gitu kan, minum minuman berasa, itu air putih pun sampai jarang minum gitu. Kini, Ridwan harus rela menjalani cuci darah rutin 2 kali dalam seminggu dan mengonsumsi obat-obatan seumur hidup. Mengapa organ sekecil ini dapat mempengaruhi hidup seseorang? Bagi sebagian orang, minum alkohol dapat memenangkan pikiran. Dampaknya hanya sementara, pusing sebentar dan mengantuk. Lalu semua akan kembali normal. Apakah benar hanya itu yang terjadi? Seorang pasien dengan penyakit kuning menandakan bahwa keseimbangan metabolisme terganggu. Di dalam tubuh, ada organ hati yang bekerja diam-diam saat zat asing masuk. Misalnya alkohol. Alkohol masuk ke tubuh, ia langsung masuk ke aliran darah dan hati menjadi organ utama yang harus bekerja keras mengatasinya. Hati bekerja tanpa henti untuk memecah alkohol menjadi zat yang lebih aman. Namun saat alkohol masuk terlalu sering, lemak mulai menumpuk di dalam hati. Hal ini memicu peradangan dan perlahan merusak sel-sel hati. Dampaknya tidak hanya pada satu organ, namun mempengaruhi kondisi seluruh tubuh. Jika satu organ terganggu, bagaimana dengan organ lainnya? Di sisi lain, kasus tuberkulosis terus meningkat. Banyak yang menganggap hanya masalah pernafasan. Namun, apakah paru-paru hanya untuk bernafas? Normalnya, paru-paru membuang karbon dioksida hasil metabolisme. Gas sisa ini harus dikeluarkan agar keseimbangan darah tetap stabil. Secara normal, karbon dioksida hasil metabolisme sel harus dikeluarkan. Gangguan pada organ ini dapat mengubah komposisi gas dalam darah dan mempengaruhi keseimbangan tubuh. Pada organ kulit, produksi keringat dapat terjadi secara berlebihan. Jika tidak diimbangi dengan asupan yang cukup, keseimbangan internal dapat terganggu. Sebaliknya, pada beberapa kondisi, produksi keringat justru tidak berjalan optimal. Pori-pori dapat tersumbat. Pengeluaran keringat terhambat. Suhu tubuh manusia dijaga dalam rentang yang sempit. Gangguan kecil dalam mekanisme pelepasan panas tubuh dapat mempengaruhi kerja enzim metabolisme dan fungsi lainnya. Keempatnya, berbeda organ. Namun, ketika salah satu organ terganggu, tubuh tidak lagi seimbang.